Ini adalah kisah dua orang yang tidak memiliki apa-apa lagi, tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya harapan. Namun dari reruntuhan Perang Dunia Kedua yang terbakar, mereka menciptakan sesuatu yang mengubah dunia. Ini adalah kisah nyata Sony, merek yang menghadirkan Walkman, PlayStation, radio Jepang pertama, dan memberi dunia visi baru tentang Jepang pasca perang. Ini adalah kisah tentang keyakinan tentang bagaimana sebuah ide yang lahir di bangunan yang rusak dapat menjadi sebuah kerajaan yang menginspirasi generasi. Kamu tidak hanya akan merasa terinspirasi, kamu akan mempelajari pelajaran hidup yang berharga. Kamu akan belajar bagaimana untuk tidak pernah menyerah. Tahun itu adalah 1945. Dunia baru saja mengakhiri perang paling brutal dalam sejarah manusia, Perang Dunia Kedua. Dan di Tokyo, Jepang, semuanya hancur, bangunan-bangunan rusak. Bom telah meratakan kota-kota, jutaan orang kehilangan rumah, makanan, dan masa depan. Di antara orang-orang ini terdapat dua pria Jepang. Salah satunya adalah Masaru Ibuka, seorang insinyur. Yang lainnya adalah Akio Morita, seorang fisikawan. Mereka tidak memiliki banyak kesamaan, tetapi mereka memiliki satu hal yang membuat mereka kuat, yaitu sebuah mimpi. Masaru Ibuka selalu ingin tahu. Sebagai seorang anak, ia senang membuka mesin, radio, dan jam. Bukan untuk merusaknya, tetapi untuk memahaminya. Ia percaya jika sesuatu sudah ada, itu dapat dibuat lebih baik. Selama perang, Ibuka bekerja di bidang elektronik untuk tentara Jepang. Tetapi setelah Jepang kalah perang, ia kehilangan segalanya. Ia tidak memiliki pekerjaan, kotanya hancur, masa depannya tidak diketahui. Namun alih-alih menangis, ia mengambil beberapa peralatan dan mulai membangun sesuatu lagi. Di dalam sebuah ruangan kecil, di dalam sebuah departemen store yang rusak di Tokyo, itulah percikan pertama dari apa yang suatu hari akan menjadi Sony. Ruangan itu hanya seluas 60 meter persegi, seperti dapur kecil. Tidak ada kipas angin, tidak ada pemanas, tidak ada jendela. Hanya batu bata yang terbakar, kursi yang rusak, dan mimpi-mimpi besar. Ibuka menyebutnya Tokyo Shushin Kenkyojo, Institut Penelitian Telekomunikasi Tokyo. Tapi sebenarnya itu hanyalah sebuah ruangan rusak dengan seorang jenius gila di dalamnya. Dan ia mulai membangun berbagai hal: radio, perangkat listrik, peralatan, dan mesin. Tetapi ia tidak bisa melakukannya sendirian. Akio Morita adalah kebalikan dari Ibuka. Jika Ibuka pendiam dan teknis, Morita adalah seorang visioner, seorang komunikator, seorang pemimpin. Ia berasal dari keluarga kaya pembuat sake. Ayahnya ingin ia menjalankan bisnis keluarga. Tapi Morita menginginkan lebih. Ia percaya Jepang bisa menjadi simbol inovasi global. Ia telah membaca tentang laboratorium kecil Ibuka dalam sebuah artikel surat kabar. Dan ketika mereka bertemu, mereka berdua langsung tahu, kita mungkin berbeda, tetapi bersama-sama kita tak terkalahkan. Perang baru saja berakhir. Ekonomi Jepang hancur, orang-orang kelaparan, tunawisma, dan putus asa. Tidak ada yang peduli dengan elektronik. Tidak ada yang percaya Jepang dapat menghasilkan teknologi yang baik. Bahkan orang-orang Jepang pun tidak. Tetapi Ibuka dan Morita percaya pada sesuatu yang berbahaya. Kita tidak akan mengikuti dunia, kita akan memimpinnya. Mereka ingin menciptakan perusahaan yang berbeda dari apapun yang pernah dilihat Jepang. Bukan hanya untuk menghasilkan uang, tetapi untuk memberi harapan kepada rakyat Jepang. Ya, produk pertama yang pernah dibuat oleh perusahaan yang kini bernilai miliaran dolar ini adalah penanak nasi. Dan itu adalah suatu kegagalan total. Nasi jadi gosong, tidak ada pengatur suhu, dan tidak ada yang beli. Tetapi mereka tidak berhenti. Mereka berkata, kita gagal. Lalu kenapa? Mari kita coba lagi. Mereka terus membangun, menguji, bereksperimen. Sampai suatu hari mereka melihat peluang baru.
Pada masa itu radio Amerika ada di mana-mana. Jepang tidak bisa membuatnya sendiri. Jepang tidak memiliki transistor, tidak memiliki pabrik, dan tidak memiliki reputasi. Tetapi Ibuka punya ide. Mari kita buat radio transistor Jepang pertama. Semua orang tertawa. Para ahli berkata itu tidak mungkin. Pemerintah berkata kami tidak memiliki komponennya. Amerika berkata kamu tidak bisa meniru paten kami. Tetapi mereka tidak peduli. Mereka bekerja siang dan malam. Mereka mempelajari segala hal tentang radio. Mereka menggunakan komponen pasar gelap, potongan-potongan yang rusak, serta kabel-kabel sisa. Mereka tidak tidur, mereka tidak makan dengan benar. Mereka terobsesi dan kemudian setelah berbulan-bulan berkeringat dan berjuang, mereka berhasil. Mereka menciptakan radio transistor pertama Jepang. Sekarang mereka memiliki produk, tetapi mereka membutuhkan nama. Mereka tidak menginginkan nama Jepang yang panjang. Mereka menginginkan sesuatu yang global, sesuatu yang mudah diucapkan, sesuatu yang singkat, sesuatu yang kuat. Jadi, mereka memilih nama Sony. Sonus sama dengan bahasa Latin untuk suara. Ditambah Suni sama dengan anak laki-laki muda. Itu melambangkan masa muda, energi, suara, dan mimpi. Mereka berkata, kami tidak hanya membuat produk, kami membangun merek yang akan dihormati dunia. Saat itu, tahun 1955, di jantung Tokyo di dalam sebuah kantor kecil dengan dinding yang rusak dan rak besi. Sebuah keputusan telah dibuat. Sony tidak akan tinggal di Jepang. Sudah waktunya untuk membawa penemuan mereka ke luar negeri. Sebuah radio transistor kecil dan bertenaga dan memasuki pasar paling kompetitif di dunia, Amerika. Akio Morita duduk di mejanya, memegang radio itu di tangannya. Perangkat kecil ini adalah harapan, keberanian, dan masa depan mereka. Ia tidak hanya melihat sebuah mesin, ia melihat jembatan antara Jepang yang porak-poranda akibat perang dan dunia barat yang modern. Tetapi sekarang datang bagian tersulit. Ia harus meninggalkan negaranya, menyeberangi samudra dan meyakinkan Amerika, negara terkaya di bumi, untuk mempercayai produk Jepang. Dan ingat, ini baru 10 tahun setelah Perang Dunia Kedua. Luka perang masih terasa, banyak orang Amerika masih tidak menyukai produk Jepang. Beberapa bahkan menolak untuk berbicara dengan pengusaha Jepang. Tetapi Morita tidak peduli. Ia percaya pada apa yang telah mereka ciptakan. Ia percaya pada Sony. Jadi ia mengemas satu koper, di dalamnya ada beberapa pakaian, sebuah kamus, dan 2 radio transistor. Ia naik pesawat dan berbisik pada dirinya sendiri, mereka belum mengenal kita, tetapi suatu hari nanti mereka akan mengenal kita. Ketika Morita tiba di kota New York, ia terkejut. Gedung-gedung besar, lalu lintas di mana-mana, musik keras, orang-orang berbicara cepat. Semuanya 10 kali lebih cepat daripada Tokyo. Tapi Morita tidak merasa takut, ia merasa bersemangat. Ia mengambil kamar hotel kecil tanpa kemewahan, tanpa kenyamanan. Hanya sebuah tempat tidur, sebuah meja, dan sebuah mimpi. Dari kamar itu ia memulai misinya untuk menjual radio Sony ke Amerika. Morita mulai berjalan dari perusahaan ke perusahaan. Ia tidak memiliki kontak, tidak ada pertemuan terjadwal, tidak ada penerjemah, tidak ada juru bahasa. Ia berbicara dalam bahasa Inggris yang terbata-bata, sering menggunakan isyarat tangan, menggambar diagram, dan menunjukkan radionya. Terkadang orang hanya menatapnya. Beberapa berkata, maaf kami tidak tertarik. Yang lain tertawa. Radio Jepang, itu tidak akan laku di sini. Ia ditolak lagi dan lagi, tapi penolakan tidak menghentikannya. Ia telah berjalan melewati reruntuhan setelah perang. Ia telah melihat kelaparan, kegagalan, dan kemiskinan. Jadi ini bukan apa-apa. Setiap pagi ia bangun mengenakan jasnya, memoles sepatunya, mengambil radio dan keluar lagi. Morita memperhatikan sesuatu.
Banyak radio Amerika berukuran besar, berat, dan mahal. Radio Sony berukuran kecil, ringan, dan portable. Ia mengubah promosinya. Kamu bisa membawa musik di saku kamu, berjalan-jalan dengannya, bepergian dengannya. Ini untuk generasi muda. Kalimat itu menarik perhatian, terutama dari remaja dan pecinta musik. Mereka belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Setelah berminggu-minggu berjuang, ia mendapatkan kesempatan kecil. Sebuah toko elektronik kecil setuju untuk mengambil 10 unit radio untuk uji coba. Jika terjual, mereka akan membeli lebih banyak. Morita secara pribadi membersihkan setiap radio, mengemasnya dengan rapi dan mengirimkannya ke toko. Ke-10 radio tersebut terjual dalam 2 hari. Orang-orang menyukainya. Anak laki-laki dan perempuan muda kembali bertanya, "Apakah kamu punya lebih banyak? Saya ingin 1." Pemilik toko menelpon Morita dan berkata, "Beri saya 100 lagi." Tak lama kemudian, distributor besar Amerika memperhatikan radio Sony. Mereka menyukainya. Mereka ingin menjualnya di seluruh Amerika, tetapi mereka punya satu syarat. Kami akan membeli radiomu, tetapi kami akan mencantumkan nama kami di atasnya, bukan Sony. Hanya merek kami. Bagi perusahaan rintisan lainnya, ini akan terdengar seperti kesepakatan impian. Ini adalah penjualan jutaan dolar di masa depan. Jaminan masuk ke pasar Amerika, keamanan, stabilitas, kesuksesan. Tetapi Morita berkata tidak. Meskipun Sony masih kecil, meskipun mereka sangat membutuhkan uang, katanya, nama kami adalah segalanya. Kami tidak hanya menjual radio, kami sedang membangun merek yang akan dipercaya orang. Jika kami menghapus nama kami hari ini, tidak ada yang akan mengenal kami besok. Itu adalah salah satu keputusan paling berani dalam sejarah bisnis. Dan perusahaan Amerika itu terkesan oleh keberaniannya. Setuju untuk mempertahankan nama Sony. Sony menerima pesanan besar pertama mereka dari Amerika setelah itu. 100.000 radio transistor, senilai lebih dari 2 juta dolar Amerika. Dikirim ke seluruh Amerika secara bertahap, dan tebak apa? Produk mereka terjual habis hanya dalam beberapa bulan. Remaja menyukai ukurannya, orang dewasa menyukai harganya, toko-toko menyukai keuntungannya. Tiba-tiba Sony menjadi nama yang ingin dikenal semua orang. Morita memutuskan sudah waktunya. Sony sekarang akan memiliki kantor di Amerika. Dia menyewa sebuah ruangan kecil di New York, 1 meja, 1 telepon, 1 asisten. Tetapi itu adalah langkah global pertama Sony. Dia bekerja siang dan malam, menjawab panggilan, mengelola pesan, dan membangun hubungan. Kembali ke Tokyo, Masaru Ibuka menangani produksi. Dia memperluas pabrik kecil mereka, mempekerjakan lebih banyak pekerja, meningkatkan kualitas. Bersama-sama, mereka membangun jembatan antara Tokyo dan New York. Sebuah koneksi yang akan membantu Sony tumbuh dari perusahaan rintisan menjadi raksasa global. Tetapi Morita tidak puas. Dia berkata, "Kita tidak boleh menjadi malas. Satu produk bagus saja tidak cukup. Kita harus menciptakan sesuatu yang belum pernah dilihat dunia." Para insinyur Sony ditantang untuk berbuat lebih banyak. Suara yang lebih baik, ukuran yang lebih kecil, baterai yang lebih tahan lama. Ide-ide baru. Mereka mengatakan itu tidak berguna, namun hal itu mengubah dunia. Tahun itu adalah 1979. Sony bukan lagi sekedar perusahaan kecil. Kini Sony menjadi nama yang sedang naik daun di seluruh dunia. Orang-orang mulai bertanya, "Pernahkah kamu mendengar merek Jepang itu?" Ya, Sony. Sungguh menakjubkan, namun di dalam kantor pusat Sony di Tokyo, Akio Morita merasa gelisah. Ia telah melihat kesuksesan, ia telah membuka kantor di Amerika. Mereka telah menghasilkan jutaan dolar dari penjualan radio. Tetapi sekarang,
Ia mencari apa yang selanjutnya. Jika kita tidak menciptakan sesuatu yang baru, kita akan menjadi sejarah. Sony membuat TV, perekam perangkat audio, tetapi tidak ada lagi yang terasa revolusioner. Morita ingin melakukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang belum pernah dilakukan orang lain. Suatu hari, salah satu insinyur Sony bernama Norio Oga datang dengan keluhan. Ia suka mendengarkan musik klasik, tetapi ia benci membawa pemutar kaset besar saat bepergian. Ia berkata kepada Morita, "Mengapa kita tidak membuat pemutar kaset kecil, hanya untuk headphone, tanpa speaker, tanpa tombol rekam, hanya musik, hanya mendengarkan?" Dan Morita terdiam. Pemutar kaset tanpa speaker, tanpa kemampuan untuk merekam musik. Bagi banyak orang, itu terdengar tidak berguna. Bahkan di dalam Sony, banyak eksekutif tertawa. Mereka berkata, mengapa ada orang yang membawa perangkat yang hanya bisa memutar musik dan tidak ada yang lain? Dan siapa yang mau memakai headphone saat berjalan? Orang-orang menginginkan suara yang keras, bukan suara pribadi. Tetapi Morita melihat sesuatu yang berbeda. Dia tidak hanya melihat sebuah mesin. Dia melihat gaya hidup baru. Dia membayangkan seorang anak muda berjalan di kota, musik di telinga mereka, tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Dia membayangkan orang-orang mendengarkan secara pribadi di kereta, di taman, di kamar mereka. Ini bukan hanya tentang musik, ini tentang kebebasan. Jadi Morita berkata, mari kita lakukan. Para insinyur Sony mulai bekerja. Mereka mulai dengan perekam kaset yang sudah ada. Mereka melepas sistem perekaman, pengeras suara, mikrofon, dan menggantinya dengan penguat stereo, jack, headphone, dan material ringan. Mereka menguji lusinan ukuran, bentuk, dan tombol. Tantangannya adalah perangkat itu harus cukup kecil untuk digenggam, cukup ringan untuk dibawa kemana saja, dan cukup kuat untuk bertahan dalam penggunaan sehari-hari. Setelah berbulan-bulan uji coba, mereka menciptakan prototipe pertama. Perangkat itu kecil, bertenaga baterai, suaranya jernih, dan pas di saku atau tas. Morita menginginkan nama yang terasa menyenangkan, ringan, dan modern. Mereka mempertimbangkan Sound About di Amerika, Stowaway di Inggris, dan Freestyle di negara lain. Namun akhirnya mereka kembali ke sesuatu yang lebih sederhana, yaitu Walkman. Bahasa Inggrisnya memang tidak sempurna, tetapi terdengar keren. Nama itu menggabungkan kata walk, movement, portability, man, person, individual user. Dan Morita percaya nama itu akan berkembang seiring dengan produknya. Mereka mencetak batch pertama 30.000 unit Walkman, dikemas rapi dan dijual sekitar $150 saat peluncuran. Mereka mengirimkannya ke toko musik di Jepang dan menunggu. Awalnya tidak ada yang membeli. Orang-orang berjalan melewati produk tersebut, bahkan jurnalis pun mengejeknya. Sebuah judul berita di surat kabar mengatakan Walkman Sony, sebuah langkah mundur dalam musik. Para eksekutif Sony panik. Mereka telah menginvestasikan jutaan dolar ke dalam ide tersebut. Apakah itu sebuah kesalahan? Morita tidak panik. Ia berkata, orang-orang tidak mengerti Walkman karena mereka belum pernah melihat siapapun menggunakannya. Jadi ia meluncurkan rencana pemasaran yang radikal. Sony mempekerjakan model dan aktor muda. Mereka memutar Walkman gratis dan mengirim mereka ke taman, kereta bawah tanah, pantai, dan kampus universitas. Mereka mengenakan pakaian cerah, menari, tersenyum, dan menggunakan Walkman di tempat umum. Orang-orang yang lewat memperhatikan. Mereka melihat orang-orang berjalan dengan musik di telinga mereka. Mereka tampak bahagia, bergaya, dan keren. Dan tiba-tiba Walkman menjadi tren. Orang-orang ingin merasakan apa yang dirasakan orang-orang ini.
Dan dalam waktu 2 bulan, Sony menjual habis semua 30.000 Walkman. Pesanan datang dari segala arah, Eropa, Amerika, Kanada, Australia, Asia. Sony tidak dapat memenuhi permintaan. Pada akhir tahun pertama, Sony telah menjual lebih dari 500.000 unit. Dalam 5 tahun, mereka menjual lebih dari 10 juta Walkman ke seluruh dunia. Pada akhirnya, jumlah Walkman yang terjual mencapai lebih dari 400 juta unit, menghasilkan pendapatan miliaran dolar. Tetapi lebih dari sekedar uang, Sony telah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan perusahaan lain sebelumnya. Mereka telah mengubah perilaku manusia. Sebelum Walkman, musik dibagikan di ruangan, diputar melalui speaker. Kamu tidak bisa mendengarkan secara pribadi. Musik adalah untuk kelompok, bukan individu. Setelah Walkman, orang-orang berjalan, jogging, bepergian sambil mendengarkan musik. Musik menjadi lebih personal, headphone menjadi tren. Gagasan tentang daftar putar saya, dunia saya lahir. Sony telah menciptakan musik personal. Saat ini ketika kamu menggunakan Spotify atau memakai earbud atau membuat daftar putar kamu sendiri, semuanya dimulai dari satu penemuan, yaitu Walkman. Sekarang Sony bukan hanya perusahaan yang membuat elektronik. Itu adalah merek yang mewakili inovasi, kemandirian kaum muda, budaya, identitas pribadi. Orang-orang tidak hanya menginginkan produk Sony. Mereka ingin menjadi bagian dari dunia Sony, dan Morita, ia menjadi ikon global. Ia diundang ke konferensi bisnis, universitas, forum inovasi. Orang-orang mulai menyebutnya Steve Jobs-nya Jepang. Sony sedang berada di puncak kejayaan. Walkman telah mengubah dunia. Itu bukan hanya sebuah produk. Ia telah menjadi simbol budaya. Orang-orang berjalan dengannya, menari dengannya, hidup bersamanya. Sony telah menjadi merek global, kaya, dihormati, dan terus berkembang. Namun Morita dan timnya tidak beristirahat. Mereka telah mengubah cara orang mendengarkan musik. Sekarang mereka ingin mengubah cara orang bermain. Mereka ingin memasuki medan perang baru, dunia video game. Mengapa video game? Pada awal tahun 90-an, game menjadi lebih dari sekedar mainan. Anak-anak menyukainya, remaja kecanduan, dan industri baru pun lahir, yang segera akan bernilai miliaran dolar. Perusahaan seperti Nintendo dan Sega memimpin, tetapi Sony belum pernah membuat konsol video game. Banyak orang di dalam perusahaan menganggapnya terlalu beresiko. Mereka berkata, "Kami membuat pemutar musik dan TV. Kami tidak pantas berada di industri game." Tetapi seorang insinyur muda di Sony tidak setuju. Namanya Ken Kutaragi. Ken adalah seorang jenius yang pendiam. Dia menyukai game, dia menyukai teknologi, dan yang terpenting, dia suka mendorong batasan. Dia melihat putrinya bermain game Nintendo dan berpikir dalam hati, bagaimana jika kita membuat sesuatu yang lebih baik? Bagaimana jika kita membuat sistem game yang begitu canggih sehingga orang merasa seperti berada di dalam game? Saat itu, dia hanyalah seorang insinyur, bukan pemimpin, bukan pengambil keputusan. Tetapi dia memiliki mimpi, dan dia sendiri memiliki ide. Sony tidak ingin terjun ke dunia game sendirian, jadi mereka pergi ke Nintendo, raja dunia game saat itu. Dan bersama-sama mereka membuat kesepakatan. Rencananya adalah Nintendo akan membuat konsol baru, Sony akan membangun sistem CD-ROM di dalamnya. Ini akan memungkinkan game dimainkan dari cakram, bukan cartridge. Sony juga akan membuat versi mereka sendiri yang disebut PlayStation. Tampaknya itu adalah kemitraan yang sempurna. Mereka mulai bekerja, mereka membangun prototip. Jutaan dolar dihabiskan, kemudian tibalah hari pengumuman besar, pameran elektronik konsumen tahun 1991. Para eksekutif Sony tiba. Mereka mempersiapkan panggung.
Mereka siap untuk memberitahu dunia, Sony dan Nintendo bersama-sama, kami menciptakan masa depan game. Tapi apa yang terjadi selanjutnya adalah pengkhianatan yang brutal. Hanya beberapa jam sebelum pengumuman besar Sony, Nintendo naik ke panggung dan mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Kami sekarang bermitra dengan Philips, bukan Sony, untuk konsol kami berikutnya. Para eksekutif Sony duduk di antara hadirin. Rahang mereka ternganga. Perusahaan yang mereka percayai ajak bekerja sama, dan yang produknya mereka bangun telah memutuskan hubungan secara terbuka tanpa peringatan. Ini bukan hanya pengkhianatan bisnis, ini adalah tamparan di muka. Jutaan dolar hilang, berbulan-bulan kerja sia-sia, dan yang terburuk, seluruh industri menyaksikan Sony dipermalukan. Sebagian besar perusahaan akan mundur, tetapi tidak dengan Sony. Ken Kutaragi masuk ke ruangan rapat. Dia menatap tim. Semua orang terdiam, marah, malu. Dia berkata, jangan melawan mereka dengan kata-kata. Mari kita lawan mereka dengan kekuatan. Mari kita bangun konsol kita sendiri. Dan mari kita jadikan konsol terhebat yang pernah ada di dunia. Ruangan itu hening. Kemudian seseorang berbisik, mari kita lakukan. Momen itu adalah kelahiran Sony PlayStation. Sony memberikan lampu hijau, tetapi dengan satu syarat. Ini harus berbeda. Bukan sekedar mainan, ini harus menjadi mesin hiburan lengkap. Ken dan timnya bekerja seperti ilmuwan gila. Mereka membangun ulang konsol itu berulang kali. Mereka fokus pada grafik 3D, kecepatan pemrosesan yang cepat, pemuatan game CD-ROM, kartu memori, kualitas suara yang epik. Mereka tidak ingin meniru Nintendo. Mereka ingin menghancurkan cara bermain game lama. Dan akhirnya pada Desember 1994, Sony meluncurkan PlayStation pertama di Jepang. Harganya $299. Memiliki desain ramping, abu-abu sederhana, controller dan nyaman, mudah digunakan. Dan tentu saja grafis yang revolusioner. Dan hasilnya terjual habis dalam hitungan jam. Orang-orang mengantri di tengah salju, di tengah hujan untuk mendapatkannya. Toko-toko tidak mampu memenuhi permintaan, dan kemudian Sony membawanya ke seluruh dunia. Pada tahun 1995, PlayStation diluncurkan di Amerika Utara, Eropa, dan Australia. Sony tidak hanya menjual konsol, mereka menjual pengalaman baru. Iklan itu mengatakan, hiduplah di duniamu, mainlah di dunia kami. PlayStation memungkinkan para gamers untuk memainkan game yang lebih lama, menonton cutscene sesungguhan, menyimpan progres permainan, merasa seperti bagian dari sebuah film. Menyenangkan, serius, dan adiktif. Anak-anak menyukainya, remaja menyukainya, bahkan orang dewasa pun ketagihan. Lebih dari 100 juta unit PlayStation original terjual di seluruh dunia. Game seperti Tekken, Final Fantasy, dan Metal Gear Solid menjadi hits global. Sony menghasilkan lebih dari 60 miliar dolar Amerika dari pendapatan terakhir PlayStation selama bertahun-tahun. Pada tahun 2000, Sony secara resmi mengalahkan Nintendo dalam penjualan konsol global. Apa yang dimulai sebagai pengkhianatan berubah menjadi kisah sukses balas dendam terbesar dalam sejarah game. Sebagian besar perusahaan akan menyerah, tapi Sony berbalik. Kemarahan menjadi tindakan, penolakan menjadi penemuan kembali. Pengkhianatan menjadi bisnis miliaran dolar, dan semua itu terjadi karena satu kesepakatan yang dikhianati. Satu kejeniusan yang tenang, satu tim yang menolak untuk menyerah. PlayStation bukan lagi sekedar produk, ia menjadi sebuah gerakan. Dan Sony sekarang bukan hanya perusahaan elektronik, itu adalah kerajaan hiburan global. Sony menjadi kerajaan hiburan PlayStation, bukan hanya kemenangan, itu adalah revolusi. Sony memasuki dunia game sebagai pendatang baru. Mereka telah dikhianati, ditolak, dipermalukan.
Tapi sekarang mereka adalah para pemimpin. Mereka telah menjual lebih dari 100 juta PlayStation. Dunia mencintai Sony, dan dunia siap untuk lebih banyak lagi. Tetapi jauh di dalam kantor Sony di Tokyo, para pemimpin puncak mereka tidak sedang merayakan. Mereka merencanakan sesuatu yang lebih besar. Akio Morita pernah berkata, "Kami bukanlah perusahaan yang meniru orang lain. Kami adalah perusahaan yang menciptakan masa depan." Dan masa depan itu bukan hanya elektronik. Sony akan memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Film, musik, media, keajaiban. Pada akhir tahun 90-an, dunia berubah lagi. Orang-orang tidak hanya membeli gadget. Mereka menonton film, mendengarkan CD, bermain game 3D, menonton film animasi, dan jatuh cinta pada cerita. Dan Sony memiliki mimpi. Mengapa kita hanya membangun mesinnya? Mari kita juga mengendalikan apa yang ada di dalam mesin itu. Mereka menyadari sesuatu yang dahsyat. Jika kamu memiliki perangkatnya, kamu dapat menghasilkan uang. Tetapi jika kamu juga memiliki kontennya, kamu dapat membangun sebuah kerajaan. Jadi, Sony mengambil langkah berani, berbahaya, dan brilian. Mereka memutuskan untuk membeli Hollywood. Pada tahun 1989, Sony mengejutkan dunia dengan membeli Columbia Pictures, salah satu studio film paling terkenal di Amerika. Harganya 3,4 miliar US dollar. Dunia menertawakan mereka. Para kritikus berkata, mengapa perusahaan elektronik Jepang membeli studio film? Mereka tidak mengenal Hollywood, mereka akan gagal. Bahkan beberapa karyawan Sony pun takut. Itu adalah resiko besar, tetapi Sony tidak peduli. Mereka tidak hanya ingin menjual TV, mereka ingin menciptakan apa yang ditonton orang di TV tersebut. Jadi mereka mengambil Columbia dan memasuki dunia yang penuh dengan aktor, sutradara, penulis skenario, penghargaan, dan persaingan box office. Sony kini berada di bisnis film. Awalnya Sony berjuang, mereka membuat beberapa film yang gagal. Mereka kehilangan jutaan dolar, Hollywood kembali menertawakan mereka. Tetapi Sony tidak menyerah. Mereka belajar, mereka beradaptasi. Mereka mempelajari apa yang disukai orang. Dan segera mereka mulai memproduksi film-film blockbuster seperti Men in Black, Spider-Man, Jumanji, Bad Boys, Karate Kid, The Da Vinci Code, dan The Equalizer. Film-film ini tidak hanya menghasilkan uang, mereka menjadi bagian dari budaya pop. Mereka membangun koneksi emosional, mereka memberi orang-orang pahlawan, cerita, dan mimpi.